Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh besar kasih setiamu ya Tuhan bagi kami. Terbukti pagi hari ini kami boleh merasakan betapa Tuhan mengasihi kami. Tuhan memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami hari ini untuk merenungkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan ketika kami membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan ini boleh memberkati kami, menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kami untuk mentaati Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini dari Kejadian pasal 29 ayat 1 sampai 14. Kita merenungkan firman Tuhan dengan judul Allah memilih, Allah menyertai. Kita akan baca ayat 13 saja. Demikian firman Tuhan. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. Sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan. Allah memilih, Allah menyertai. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemeliharaan Allah seringkali kelihatan begitu sederhana. Tetapi dalam kesederhanaan tersebut justru terlihat keindahannya. Seperti kisah Yakub dalam nats yang kita baca. Ketika tiba di sumur, Yakub segera berjumpa dengan Rahel. Ini mengingatkan kita pada hamba Tuhan Abraham yang juga langsung bertemu Ribka di sumur tersebut. Meskipun dalam peristiwa hamba Abraham, ia datang dengan membawa banyak barang berharga di atas unta-untanya dan Yakub hanya datang dengan tangan kosong. Pemeliharaan Allah pada kedua hambanya itu tetaplah sama. Istilah batu penutup sumur di nas yang kita baca muncul 4 kali berkaitan dengan istilah batu di Betel. Kedua batu tersebut mengingatkan kita pada janji Allah untuk menyertai dan melindungi Yakub. Perjumpaan Yakub, Rahel dan Laban yang berkata engkau sedarah dengan aku dalam ayat 14 menunjukkan bahwa Yakub telah menerimanya sebagai saudara. Di sini terlihat betapa Tuhan memelihara keturunan Abraham, yaitu melalui pertolongannya dalam mencarikan mereka pasangan hidup. Saudara yang terkasih, kita sering tidak sadar betapa Allah kita adalah pribadi yang melimpahkan kasih setianya dari generasi ke generasi. Bukankah Tuhan pernah berkata, Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku di dalam Keluaran 20 ayat 6. Kata beribu-ribu orang dalam ayat ini dapat dipahami sebagai dari generasi ke generasi. Yakub jauh dari sempurna, tetapi ketika melihat perjalanan hidupnya, sesungguhnya kita sedang melihat karya kasih Allah. Allah telah memilih Yakub, Allah juga melindungi Yakub dalam pelarian. Allah membuat perjalanan Yakub berhasil. Perjumpaan dengan Laban, sambutan yang ramah, dan penerimaan Laban menjadi bukti penyertaan Allah. Meskipun Yakub kurang pantas, dalam titik inilah Yakub menyadari besarnya penyertaan dan kasih Tuhan dalam hidupnya. Kisah Yakub sesungguhnya merupakan potret kisah kehidupan kita. Tuhan telah memilih kita untuk menjadi anak-anaknya sejak sebelum kita tercipta. Pilihannya itu berlaku untuk selama-lamanya. Tidak ada satu hal pun yang dapat mengubah kasihnya kepada kita. Juga kesalahan-kesalahan kita. Dengan kasihnya, Allah membimbing kita untuk menyadari penyertaan dan kasihnya yang besar dalam hidup kita. Sama seperti yang Yakub alami. Hingga akhirnya, hidup kita pun menjadi selaras dengan rencana dan kehendaknya. Marilah kita beriman bahwa Allah yang telah memilih gerejanya selama ribuan tahun akan tetap melimpahkan
kesetiaannya pada generasi kita dan seterusnya. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami baca pagi hari ini, yang mengajari kami bahwa Tuhan memelihara kami. Ketika Allah memilih dan menetapkan kami dalam rencana-Mu, Tuhan juga bersedia untuk menjaga, memelihara, mencukupkan apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami dan kehidupan kami selaras dengan yang Tuhan inginkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.